Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu 234. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam pembahasan salat witir, dan kita telah masuk kepada poin kelima, yaitu doa kunut di dalam salat witir. Doa kunut di dalam salat witir, dan kita akan sama-sama membaca sebuah hadis yang meriwayatkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang doa kunut ini kepada salah seorang dari sahabat beliau, dan dia juga termasuk sebagai cucu beliau. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, Anil Hasanu, dari Hasan ibnu Ali, dari Hasan bin Ali. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari anaknya yang bernama Fatimah. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah pernah mengajariku beberapa kali bacaan atau beberapa kalimat yang ku baca di dalam sholat witir. Beberapa kalimat yang ku baca di dalam sholat witir. Antum sekalian renungkan dan perhatikan tentang hadis ini. Disebutkan Rasulullah mengajarkan tentang doa tersebut untuk dibaca di dalam sholat witir. Maksudnya kunut atau doa kunut di dalam sholat witir. Bagaimana bunyinya? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Doa ini juga yang sering kita dengar dan dibaca secara rutin bagi orang-orang yang berpendapat tentang adanya kunut pada waktu sholat subuh. Kan selalu bacanya ini juga kan? Tapi kalau kita mau lihat di dalam Islam, kunut bukan tidak diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma kunut di dalam Islam itu ada dua, dalam syariat Islam ada dua. Ada kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini tidak terjadi kecuali pada sholat-sholat yang wajib. Seluruhnya. Tidak ada pengkhususan dalam sholat-sholat tertentu. Tapi terbuka, kunut nazilah itu dilakukan dalam seluruh sholat-sholat yang wajib. Dan dalam kunut nazilah ini, atau dalam sholat kunut-kunut yang wajib ini, tidak ada kita dapatkan contoh dari Rasulullah membaca
Allahumma hdina fiman hadait kan. Makanya bentuk kunut kedua yang diajarkan adalah kunut di dalam sholat witir yang bacaannya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau kita melihat dari hadis ini aja sudah jelas bahwasanya Allahumma hdini fiman hadait ini ada pada kunut witir. Karena kunut nazilah secara umum biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada musibah, permasalahan besar yang menimpa umat Islam. Seperti ketika itu sejarahnya beberapa utusan Rasulullah dibunuh oleh orang-orang kafir. Rasulullah melakukan kunut. Tapi kenyataannya kita lihat justru doa Allahumma hdini fiman hadait dipraktekannya selalu dalam kunut salat subuh. Padahal jelas hadisnya kan dari Hasan bin Ali, Rasulullah mengajariku untuk membaca kalimat-kalimat berikut ini dan diucapkan dalam kunut witir. Yang doanya seperti tadi. Nah, nanti ada renungan lagi. Doa kunut ini dianjurkan bisa dibaca sebelum ruku. Kunut itu bisa dilakukan sebelum ruku. Ada dua. Bisa dilaksanakan sebelum ruku. Apabila dilakukan sebelum ruku, hal ini berdasarkan riwayat berikut ini, yaitu riwayat Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW membaca kunut dalam witir sebelum ruku. Maksud membaca kunut dalam witir adalah membaca doa tersebut. Dalam Sahih Abu Dawud, ya kan, dan disebutkan hadis ini. Dan bisa juga sebelum atau sesudah ruku. Tidak pernah disyariatkan membaca doa kunut dalam sholat fardu, kecuali kunut nazilah yang dikerjakan dalam semua sholat wajib sesudah bangun dari ruku. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dibawa oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku. Ini dalil kedua tentang pelaksanaan ruku tentang pelaksanaan kunut setelah ruku. Tadi hadis Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang diperbolehkannya kita melakukan kunut sebelum ruku. Sekarang hadis yang dibawa Abu Hurairah ini menjelaskan dan dasar bagi kita untuk melaksanakan ruku, dan ini yang lebih terkenal dan tersebar setelah ruku. Rasulullah apabila ingin mendoakan keburukan untuk seseorang atau hendak mendoakan kebaikan untuk orang lain, beliau kunut setelah bangun dari ruku. Dijelaskan dalam Sahih Jami'us Shaghir dan disebutkan juga dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Sekarang permasalahan paling panasnya, yaitu kunut di dalam sholat subuh secara terus menerus dan rutin. Kita tahu tadi kunut dalam Islam cuma ada dua, kunut nazilah
berarti dilaksanakannya cuma dalam sholat-sholat yang wajib. Dan yang kedua, kunut di dalam witir. Sekarang kita tahu dalam kunut nazilah Rasulullah itu tidak melaksanakannya secara rutin, tapi ketika ada musibah, permasalahan yang menimpa umat Islam. Nah, pelaksanaan kunut secara terus-menerus di dalam sholat subuh adalah sebuah pendapat yang memang mereka mengatakan bersandarkan dengan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sholat subuh ini sampai meninggal. Tapi secara jelas sebenarnya dijelaskan oleh para ulama hadis ini adalah lemah dan tidak kuat. Nah, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih yang dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abi Malik Al-Ashja'i. An Abi Malik Al-Ashja'i, Sa'ad ibn Tariq. Yaitu dari Abu Malik Al-Ashja'i ini, Sa'ad bin Tariq, ia berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Tariq, ya abi, atau ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali hahuna bil Kufah. Sesungguhnya ayahku atau ayahanda, engkau telah benar-benar pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan di belakang Ali di Kufah ini. Ya kan? Min khamsi sinin, kurang lebih 5 tahun. Fakanu yaknutuna fi fajr, apakah mereka melakukan kunut dengan secara rutin pada sholat fajar? Si Tariq ini bertanya kepada bapaknya, dan bapaknya adalah seorang sahabat. Maka jawabannya, wahai ananda, wahai anakku, ai bunayya muhdits, wahai anakku, perkara ini adalah sesuatu yang diadakan. Perkara ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Anda bisa lihat hadisnya dalam Sahih Irwaul Ghalil 435, di dalam Al-Fathur Rabbani juz 3 472, ya kan, dan Ibnu Majah juz ke-1 339, nomor hadis 1241. Nah, sekarang coba renungkan bersama oleh kita. Termasuk hal yang mustahil bahwa Rasulullah SAW pada setiap sholat subuh, termasuk hal yang mustahil bahwa Rasulullah SAW pada setiap sholat subuh ketika berdiri i'tidal, setelah bangun dari ruku, mengucapkan doa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai akhir doa dengan suara keras, dan diaminkan oleh segenap para sahabatnya yang ketika itu berusaha betul-betul untuk tidak sholat kecuali di belakang Rasulullah, sampai keluar dari kampungnya, sholat dulu di masjid Rasulullah dan kaumnya menunggu, ya kan, di kampungnya. Begitu selesai sholat bersama Rasulullah, dia pulang jadi imam untuk kaumnya. Nah, makanya merupakan sesuatu yang mustahil
bahwa Rasulullah pada setiap sholat subuh berdiri i'tidal setelah bangkit dari ruku mengucapkan doa tadi Allahumma hdina fiman hadait sampai akhir doa dengan suara keras dan diaminkan oleh segenap para sahabatnya sampai beliau meninggal dunia. Kemudian tidak diketahui perkara ini kecuali oleh segelintir dan sebagian para sahabat, bahkan disia-siakan begitu saja oleh mayoritas umatnya atau oleh jumhur sahabatnya, bahkan oleh mereka semuanya, hingga seorang di antara mereka menyatakan sungguh kunut di waktu subuh itu adalah sesuatu yang baru, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang dibawa oleh Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i. Ini antum perkataan ini bisa dilihat di dalam buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad juz 1 halaman 271. Kalau ini memang rutin dijalankan oleh Rasulullah, otomatis hadisnya bakal mutawatir. Berapa orang sahabat yang sholat di belakang Rasulullah. Dan antum tahu bagaimana para sahabat menunggu Rasulullah hatta di saat sakitnya pun. Karena hadisnya menyebutkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melepaskan doa kunut, tidak pernah meninggalkan doa kunut sampai nyawanya berpisah dengan dirinya. Kan seperti itu hadisnya. Dan kita tahu hadis-hadis lain menjelaskan bagaimana para sahabat itu nunggu Rasulullah dalam seluruh sholat-sholatnya yang wajib. Sebagian hadis menjelaskan ketika Rasulullah tidak mampu memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Nah, ketika itu berapa jumlah sahabat yang berada di belakang Rasul? Kok mereka nggak pada tahu kalau Rasulullah kunut subuh secara rutin? Otomatis kalau misalnya ada 60 sahabat, 70 sampai 100 sahabat yang di belakang Rasulullah ketika itu, mereka semuanya bakal mendengar Rasulullah membaca kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Otomatis bakal disabdakan dan bakal dijelaskan Rasulullah membaca kunut. Dan hadisnya bakal jadi hadis yang mutawatir. Tapi justru malah kita tidak dapatkan, yang kita dapatkan cuma sebuah hadis yang riwayatnya pun lemah, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan yang lebih sahih, tapi kita singkirkan. Di antaranya hadis ini yang membuktikan sampai salah seorang sahabat menyatakan itu adalah sesuatu yang diada-adakan, dan hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah melakukan sholat kunut nazilah 1 bulan penuh dalam sholat-sholat yang wajib, kemudian berhenti. Ini kan menunjukkan berarti kunut nazilahnya Rasulullah tidak terus menerus. Walaupun ya kita nggak perlu bersikap streng ya, karena kita menghadapi orang awam, kita menghadapi orang yang tidak tahu sahih dhaifnya hadis, ataupun kalau kita menghadapi orang-orang yang dibesarkan oleh kaumnya, orang-orang yang diagungkan oleh kaumnya dan dianggap sebagai seorang yang ahli agama, cuma kebanyakan kita dapati adalah orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada mengikuti kebenaran. Maka di sini kita harus bersikap jeli. Jangan sampai permasalahan ini menjadi penghalang untuk disampaikannya perkara yang lebih penting dalam agama. Seperti itu. Seperti pernah kita dengar di daerah Lombok ada pengusiran, ada apa semua, ya kan? Atau sebuah masjid ketika kenapa diusir? Karena mengharamkan kunut subuh.
sopo mas yang mengharamkan kunut subuh? Tanya nggak Abdul kalau nggak kunut. Iya kan? Karena kita berhadapan dengan orang awam memang. Dia nggak tahu dan nggak bisa kecuali dengan provokasi aja. Situ mau jelaskan hadis sampai bonyok nggak paham. Karena yang mereka itu adalah taklid buta. Oh, ini kiai saya. Oh, nggak mungkin salah. Iya kan? Karena anggapan mereka kiai-kiai mereka adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Kualat sampean kalau milisihi kiai. Dan ini perkara yang bukan tidak kita jelaskan nanti. Ini perkara masuk bisa kita katakan dalam furu'iyah, cabang agama. Walaupun kalau kita mau katakan mereka juga punya pegangan hadis, walaupun hadisnya dhaif dan lemah. Dan perkara ini, kunut ini perselisihan ini sudah sejak zaman dulu, bukan sekarang saja. Nah, untuk melihat ini dari mulai periwayatan hadis ini, itu adalah perkara yang baru, wahai anakku. Itu ketika itu sudah ada sebagian orang yang melakukan kunut secara subuh secara rutin. Ini bukan perkara yang baru. Tapi ada perkara-perkara yang lebih penting. Nanti ketika mereka sudah tahu yang lebih penting, insya Allah yang kecil-kecil bakal ngikut. Seperti pernah saya mendapatkan cerita sebagian teman-teman pelajar Islamic University di Madinah dari orang-orang Yaman. Jelas orang-orang Yaman madhabnya Syafi'i, ya kan? Dan mereka melakukan kunut subuh secara rutin. Mereka sekarang sudah belajar dan mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang harus lebih diikuti. Dan suatu saat mereka harus kembali ke kampung halamannya, dan bagaimana mereka bisa mewarnai, menjelaskan, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat di kampungnya ketika itu. Cuma kalau mereka mau hantem kromo, nggak bakal mau nerima. Karena ini adalah merupakan kegiatan rutin mereka, dan fatwa paten seakan-akan sudah tidak bisa dirubah. Dan bahkan keyakinan orang tentang kunut subuh ini sudah sampai batas bahwasanya dia itu termasuk dari rukun di dalam sholat. Kalau nggak pakai kunut, sholatnya tidak. Kalau udah melenceng jauh sekali. Bukan harus sunnah. Sudah melenceng jauh. Ya kan? Nah itu makanya kan. Baru kalau kita mau lihat, kunut maksudnya dalam hal apa? Wajibnya sholat. Wajib pun tidak mah. Dalam hal sunnah sholat. Cuma karena ketidaktahuan, kejahilan ini sudah menjadikan, dan memang tidak ada penjelasan dari para ulama mereka kepada para kiai itu nggak menjelaskan memang tentang kedudukan kunut sebenarnya. Akhirnya mereka pulang, dan kita pun tahu bahwa Imam Ahmad pun pernah sholat kunut dengan melakukan kunut sholat subuh ketika itu di belakang orang yang berkunut, di belakang Imam Syafi'i. Walaupun Imam Ahmad berpendapat tentang tidak adanya kunut subuh secara rutin, tapi Imam Ahmad mengatakan saya tidak mau ada perselisihan. Tapi arti tidak mau ada perselisihan di sini bukan Imam Ahmad diem, karena ketika dia sholat bersama dengan manusia, dia akan berhadapan dengan sebagian dari mereka yang awam. Kalau duduk sama Imam Syafi'inya sih diskusi. Imam Syafi'i sama Imam Maliknya diskusi. Di majelis ilmu diskusi. Cuma sekarang ada sesuatu yang harus dijaga adalah apa? Kita menghadapi orang-orang yang awam. Nah, anak-anak Yaman ini begitu pulang, mereka masih kunut. Dalam artian mereka kunut karena dilihat, ini pelajar baru lulus, ya kan, bacaan Qur'annya bagus-bagus, hafalannya banyak, dimajukan kan.
untuk jadi imam. Akhirnya mereka kunut tetap, cuma mereka tambah bacaannya, bukan Allahumma hdina fiman hadaita. Mereka cari bacaan-bacaan doa yang ma'thur, yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kan, mereka panjangkan sekalian bacaannya. Wah, masya Allah, orang awam ada, masya Allah. Asal salatnya. Oh ya kan, ayo panjangkan bacaannya sekalian sama mereka, kunut mereka. Habis itu hari kedua, ketiga terus berlangsung, mulai dia pangkas, tak, ya kan, dari yang panjang itu mulai dipangkas sedikit-sedikit sampai tinggal Allahumma hdina fiman hadaita lagi. Suatu saat dicoba, nggak pakai kunut, mereka pun diam. Mereka menurut saya nggak pakai kunut. Terus saya kunut sama bapak-bapak sekalian kok. Berapa bulan kita kunut bareng. Saya bukan orang yang tidak berpendapat, tidak berpendapat adanya kunut. Kunut itu ada, cuma permasalahannya apakah terus di dalam sholat subuh atau tidak. Sedangkan yang paten kunut nazilah itu tidak dilakukan secara terus-menerus dalam sholat yang wajib. Dan Allahumma hdina fiman hadaita pun bukan doa kunut dalam kunut nazilah, tapi dalam kunut witir. Nah, kalaupun mereka pun bertanya, loh kenapa anda nggak kunut? Loh, Bapak, kunut itu kenapa wajib atau sunnah? Kok kita harus dulu? Mereka pun sudah tidak bisa menjawab. Jadi cari kuncinya dulu, udah kena, kebuka pintunya. Zikir jama'i setelah sholat jelas memang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita harus menunjukkan sikap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan mereka udah, ya kan, langsung Allah, ya kan, kita bisa tetap duduk sendiri dan berzikir sendiri. Karena kalau kita menunjukkan langsung pergi, disangkanya kita sedang menghindari atau menuduh mereka melakukan sebuah lagi zikir, ya kan. Tapi Anda duduk, tapi zikir sendiri, baca sendiri, dan panjangkan bacaannya, nggak ada masalah. Otomatis kan nanti mereka bertanya, itu kalau zikir panjang sekali sih, kasih husnul muslim nih, zikir-zikirnya Rasulullah kalau mau mempraktekkan seperti itu. Kasih dulu, karena kebanyakan mereka memang tidak tahu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau baca salawat nariyah, baca melotok lah, ya kan, doa nur buat melotok seperti itu. Doa-doa apalagi yang nama-nama jinnya ada di dalamnya apal, tapi doa yang diajarkan Rasulullah banyak kan pada nggak tahu. Nah, paling tidak kita sudah menang satu poin nih, doa-doa yang memang diucapkan oleh Rasulullah, dan ini yang terbaik. Karena Rasulullah itu punya jawami'ul kalim, perkataan yang singkat, lugas, tapi mencakup banyak makna. Seperti itu. Kita ribut dalam zikir berjama'i, kita lihat sholat mereka belum pada benar. Bukan kita tidak mau membenarkan, nanti sampai kepada poin tersebut, tapi ada yang lebih penting yang harus kita sampaikan. Orang kita lihat sholatnya aja mengikuti sejadah mereka masing-masing, kayak gili petir, ya kan, belok-belok. Yang sejadahnya panjang nggak mau meluruskan, separuh sejadah saya keambil ini, ya kan, ngikutin sejadahnya, mundur paling belakang. Paling kaya, sejadahnya paling bagus, paling besar. Yang sejadahnya kecil pendek, kasihan, ya kan, punya cuma itu dan tipis lagi. Mau mundur di luar sejadah enggak pantas, masa kakinya dijobin di atas sejadah, ya hanya berantakan softnya pakai gili-gili pelelen, sopnya nggak rapat ya.
sopnya nggak rapat. Belum lagi, ya kan kalau kita rapatkan tarik, nggak mau. Sejadahnya keinjak aja nggak terima. Kan seperti itu. Ini harus pesan sama apa, big sejadah harus bikin yang kecil. Ada yang kecil Ya khususnya ke Indo tuh jangan dijual yang lebar gitu, yang kecil aja. Enggak, kalau di kantor membangun masjid di Indonesia itu ada karpet yang sudah terbentuk seperti sejadahnya. Kayak di Saudi sini, itu yang bagus sekali karena di Indonesia nggak populer seperti itu. Udah banyak. sekarang udah mulai ada. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai banyak. Tapi mahal. Yang biasa Ya mahal, kalau urunan insya Allah sih ringan kan. Kebanyakan Ya kan, dan akan dipakai berapa tahun. tapi tetap dia bawa sejadah. Soalnya ini saya belinya di Mekah katanya. Kenapa? Dia tetap bawa sejadah, soalnya saya belinya di Mekah nih lagi hajian. Dilihat kan belakangnya made in-nya mana. Kadang belinya di Mekah dia nggak tahu made in-nya Indonesia. Nggak masalah. Indonesia sejadahnya. Yang penting beli. Dan tahu beli tanah apa? Ya kan? Tanah Abang iya. Ini hadiah dari Mekah. Pak jamaah hajinya yang pulang mampir dulu ke Tanah Abang beli. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya untuk lebih kita tekankan kepada mereka. Seperti menjalin hubungan baik dengan orang yang mereka besarkan di kampung atau ajengan atau apa gitu ya kan. Nggak ada salahnya antum sobek usul salatah itu sampulnya, atau yang bisa komputer ditik lagi sendiri. Usul salatah itu 3 prinsip utama, tik sendiri, tak ketik oleh Anda, dan kasih judul ya kan, 3 prinsip pokok utama. Penulis ya kan Hamdan Yuafi, nggak bohong kan, saya nulis kok, tapi saya bukan pengarangnya, tapi saya yang nulis, Penyusun. ya kan, saya yang nulis. Pak Kiai, saya punya karangan buku. Banyak mereka nggak tahu, yang mereka tahu cuma Wahabi tok, namanya siapa nggak tahu. Pak, saya punya buku, colong dikoreksi sama Pak Kiai, koreksi. Ya emang nggak ada apa-apanya, koreksi. Oh bagus. Ya. Satu masuk buku, yang lainnya lagi kasihkan lagi. Udah dia baca semua, dia koreksi, tunjukkan sampulnya. Nah, ini karangannya Wahabi, Pak. Dia nggak bisa ngomong. Makanya saya mau dicari kesalahannya nggak ada. Pembicaranya qala Allah, qala Rasul, qala Imam Syafi'i kan. Imam Ahmad bin Hanbal itu musuhnya Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya kapan? Imam Ahmad bin Hanbal lahirnya kapan, Pak? Seperti antum lihat dalam kaset pertemuannya Ustadz Zainal Abidin itu, Mudzakarah di MUI Jakarta. Ada salah seorang yang berkomentar, aduh kasetnya kalau bisa disebarkan oleh Hamdan. Uang gantinya ada apa, nggak ada masalah. Dialog itu. Dialog. Kalau bidannya itu. Masa belum? Coba. Bagus sekali. Di YouTube cari nggak ada. Belum ngopi lagi kan dulu ada itu. Belum tak. Itu bagus sekali. Ketika ada orang yang mengatakan Ini nggak paham. akidahnya Imam Syafi'i itu tuh Maturidiyah. Maturidiyah itu sama Asy'ariyah itu sama. Orang-orang yang berkeyakinan membatasi sifat-sifat Allah. Ini Imam Maturidi sama Imam Asy'ari nggak pernah ketemu, tapi akidahnya sama. Nah, mayoritas orang yang mengaku mazhabnya Syafi'i dalam akidahnya adalah Asy'ariyah atau Maturidi. Wah, ini orang dengan gagah berani mengatakan. Perlu Anda ketahui bahwasanya akidahnya Imam Syafi'i adalah Maturidi. Nah, orang kalau goblok keminter jadi makanan empuk bagi bogem mentah. Dia ngomong, Bapak tahu kapan meninggalnya Imam Syafi'i dan kapan lahirnya Imam Maturidi? Imam Syafi'i meninggal 205 Hijriah. Maturidi baru nongol, baru lahir kepalanya itu sekitar 300 Hijriah. Jadi kapan ketemu belajarnya? Di awang-awang.
Kapan Imam Syafi'i belajarnya di alam gaib? Diam, dia nggak bisa ngomong. Ketika dijelaskan tentang, iya kan, diharamkannya berkumpul-kumpul setelah mati, setelah kematian, ada apa semua, dan dibacakan dalam diskusi itu dari buku pegangan mereka, Fathul Mu'in, ada apa semua, yang membuktikan tidak diperbolehkannya tahlilan, ada apa semua. Nah, ini kan di buku-buku antum, buku-buku pegangan, buku rujuk. Diem. Oh, itu dialog itu sangat bagus sekali. Judulnya apa, Ustaz? Dialog Mudzakarah MUI. Ya kan. Salafi dan kalau antum mau ada yang pulang atau apa, nanti jangan lupa beli buku putih, ya kan, Kiai NU, judulnya ada yang dikarang oleh Kiai Haji Afrohi. Ini kopiannya. Ini coba. Aku mau itu ya. Halaman 77 tentang fatwa MUI. Fatwa NU. Halaman 77 ya? Ini udah yang fotokopi ini. Akhi. Di sini kata pengantarnya disampaikan oleh Romo Singgih Sulinggih Winarno. Nama hijrahnya Abdul Aziz, mantan pendeta Hindu. Berapa tebalnya halaman? Di sini bakal disebutkan ayat-ayat di dalam kitab suci Weda yang memerintahkan dan menganjurkan kepada pemeluknya, walaupun ini amalannya untuk orang Hindu, tapi nggak bisa dicampurkan dengan amanat Islam punya aturan sendiri, Hindu punya aturan sendiri kan. Tapi ternyata kita dapatkan umat Islam mempraktekkan aturan syariatnya orang Hindu, dan diakui sendiri oleh pendeta Hindunya sebagai ahlinya. Dan kita memang sudah tahu dari dulu ini bukan ajaran Islam. Seperti itu. Antum bisa buka dalam halaman 265. Saksian mantan Ada di YouTube kalau intinya Ya. videonya udah. saya link ke fanpage saya. Ya, saya dahulu pernah hidup di kampung Windu, Desa Kawisto, Kecamatan Duduk, Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada saat itu saya mendapat undangan selamatan atau kentun doa, kirim doa. Begitu orang kampung Windu menyebutnya. Dikala itu acara tahlil direncanakan ba'da Isya di rumah keluarga mayit. Namun acara ziarah makan atau acara ziarah makam dilaksanakan ba'dal asar. Jadi kami pun ikut acara tahlil di makam, dan saat itu orang Windu punya mahbarah atau makam sendiri. Maka kami pun datang untuk ikut acara tersebut, sekaligus memang saya kepingin tahu rangkaian acara tersebut rangkaian acara tersebut, sekaligus memang saya kepingin tahu rangkaian acara yang biasa dilaksanakan di desa tersebut. Dan ternyata kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang telah mengakar dan mengurat. Kemudian seperti yang telah ditetapkan, kami pun melaksanakan tahlilan ba'dal isya seperti biasanya. Setelah acara tahlil selesai, kemudian dilanjutkan dengan makan-makan, dan saat pulang pun kami masih bawa berkat. Dan yang tidak hadir pun akan mendapat kiriman berkat tersebut dari keluarga mayit. Iya benar. Ya kan? Nah, hal itu semua mereka lakukan didasari keyakinan bahwa hidangan, berkat, kiriman makanan yang dibagikan semua itu adalah sedekah. Tapi apakah benar itu sedekah? Setelah sama-sama kita kaji dan kita telusuri dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, ternyata sampai saat ini tidak kita temukan dalil memerintahkan adanya selamatan setelah seorang meninggal. Imam Syafi'i pun dan para imam yang mengikuti mazhabnya pun melarang dan mengharamkan hal tersebut. Ternyata kebiasaan itu sebenarnya adalah adat dan peribadahan dari agama Hindu
Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Parisade, atau kiainya orang Hindu namanya Parisade, yaitu Romo Sulinggih Winarno. Alhamdulillah beliau telah masuk Islam dan kini namanya berganti menjadi Abdul Aziz. Saya mendengarkan dan mencermati ceramah-ceramahnya beliau melalui kaset rekamannya. Makan-makan di keluarga mayit yang sudah terkenal dengan istilah selamatan dan dianggap sedekah itu ternyata pada mulanya dulu dimaksudkan sebagai sesaji dalam kebiasaan adat orang Indonesia yang memang agama pertama yang mereka peluk adalah Hindu. Nah, selamatan orang meninggal itu bermacam-macam waktunya dan sebutannya. Namun pada hakikatnya sama saja. Ada selamatan kenduri yang dimakan bersama-sama sebelum mayit diberangkatkan ke kubur. Ini biasa disebut tumpeng pungkur. Iya, ada pula selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak pisan, pendak pindoan, sewon, 1000 harian, sampai pada selamatan yang terkenal dengan sebutan haul atau ulang tahun kematian. Seakan-akan ini dilaksanakan sebagai sesuatu yang dianjurkan dan diajarkan dalam Islam, harus wajib. Hatta yang nggak punya pesak, orang Madura ngomong pese, ya kan, harus ngutang. Nah, padahal ternyata salah menurut Islam dan bahkan sama sekali tidak pantas kita amalkan. Mengapa? Sebab itu semua adalah keyakinan dan ritual Hindu sekaligus merupakan ibadah orang Hindu, bukan ibadah orang Islam. Dan makanan yang dihidangkan oleh keluarga mayit itu bukanlah sedekah. Kita harus tahu perbedaan antara sedekah dengan selamatan sesaji. Ya kan? Kalau sedekah kan sunnah, yang mampu mengeluarkan, yang nggak mampu enggak. Dan lagi nggak menunggu kematian kan? Ya kan? Dan yang namanya sedekah nggak harus nunggu orang mati dulu, nggak harus nunggu orang lahir dulu. Yang mati punya utang. Ada sedekah yang wajib dalam Islam, dan itu wajib dikeluarkan, dan itu pun ada waktunya. Tapi kalau selamatan kan harus. Bagaimanapun keadaan Anda harus diselamati. Beli mobil baru tabrak, buer. Waduh, salah saya. Mobilnya belum diselamati. Iya kan? Selamatan dulu, panggil teman-teman depan semua. Ini belakang, jarak sebulan, depannya dihantam. Der, kata teman-teman yang datang selamatan, Pak Haji, selamatannya kurang lagi, cukup sudah. Seperti itu ya kan. Selamatan atau sesaji itu harus tepat waktu. Kalau sudah 3 hari dari hari meninggalnya anggota keluarga itu harus. Sedekah kan? Enggak. Demikian pula tepat setelah 7 hari kematian, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Meski keluarga mayit sedang kesusahan, tak punya uang, karena selamatan itu harus tetap diadakan, maka keluarga si mayit harus berusaha. Entah itu harus utang ke rentenir, tokang membuduk pese, ya kan, dalam bahasa Madura, ya kan, tokang, ya, potri koneng, tokang membuduk pese, atau kalau perlu merampok, ya kan. Nah, sekarang mari kita bedakan dengan yang namanya sedekah, sedekah, ya kan. Islam mengajarkan kepada umatnya, khususnya yang mampu, untuk bersedekah, terutama sedekah makanan atau harta. Kalau tidak mampu atau kalau tidak mampu atau kekurangan, dia justru berhak menerima sedekah. Orang nggak mampu kan justru malah menerima, bukan mengeluh. Tapi kalau selamatan kan nggak melarat, nggak harus. Gimana caranya? Dalam ajaran Islam kita ketahui bermacam-macam sedekah, seperti sedekah jariyah, hibah, zakat, infak, zakat fitrah, wakaf, ya kan, korban.
Amalan itu semua diperintahkan Allah bagi orang yang mampu, itu semua diperintahkan Allah. Karena pada harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain yang tidak mampu. Hal ini sangat berbeda dengan selamatan, karena memang selamatan bukanlah ajaran Islam tapi ajaran Hindu. Maka biarlah orang Hindu yang mengamalkan ajaran ini bagi orang Hindu, bukan orang Jangan dicampur adukan. Kita pun toleransi karena itu amalan mereka. Monggo, itu aturan mereka. Dan orang Hindu pun ya kan tidak akan mau mengamalkan ajaran Islam. Lakum dinukum waliyati. Ya kan? Nah, kita umat Islam jangan ikut-ikutan latah. Ya kan, mengamalkan. Kita harus percaya diri, ya kan? Dengan kesempurnaan syariat Islam. Namanya aja sempurna, berarti nggak perlu ralat lagi dengan cara ditambahi ataupun dikurangi, ya kan? Ya, seperti itu. Nanti ada juga Hindu juga mengenal selamatan kematian. Dalam agama Hindu, selamatan bagi orang yang mati dilakukan sama seperti yang telah kita ketahui. Hari pertama meliputi nasi gurih, nasi yang ditambah air santan, nasi golong, nasi yang dibungkus kecil-kecil dengan daun pisang, nasi ambeng, nasi yang ditaruh di encek sebanyak 9 buah dan diberi bunceng, pungkur atau bunceng yang dibelah tengahnya kemudian diletakkan secara bersebelahan. Dan di tengah-tengah dikasih daun alang-alang dan dada ayam dengan tujuan untuk melepaskan kehidupan di dunia dan menghadapi dunia nirwana. Antum gimana gitu banyak? Nanti ketika acara peringatan, ya kan, gabur 2 darah putih atau 2 merpati putih. Nah, nasi gurih masing-masing ada tandanya. Nyebar nasi kuning tujuannya apa? Ya kan? Lah Rasulullah kalau anaknya pengantin nyebar nasi kuning. Ya kan? Nasi gurih dengan ulam sari, ayam ingkung, yaitu ayam yang dipanggang dalam keadaan utuh, dimaksudkan agar asung dahar Gusti untuk makan Sang Hyang Widi atau pangerane wong Hindu atau Tuhannya orang Hindu. Ini ajarannya mereka. Nasi ambeng besar diperuntukkan untuk dewa penjaga kubur. Berarti ini aliran sesat atau aliran benar? Kenapa? Nanti. Nasi gurih dengan ayam, nasi untuk menyatukan dinten pitu, ya kan, pekenan gangsal, yaitu 1 minggu dengan pon, kliwon, wage, pahing dan legi, ya kan. Dan seterusnya pada selamatan 1000 hari menyembelih kambing, merpati, bebek dimasukkan sebagai kendaraan. Jika di hutan Belanda roh mayit berjalan dengan naik kambing, jadi udah punya mobilnya masing-masing. Kalau misalnya rohnya jalan-jalan masuk alas roban misalnya, nah nanti naiknya kan kambing. Dan jika menyeberang lautan maka naik bebek kalau rohnya jalan-jalan ingin ke Samudra Pasifik, mungkin ingin ke Atlantik. Dan jika menuju alam nirwana harus naik merpati, balik lagi ke atas ke tempat tinggalnya. Dia ada waktu jalan-jalannya, bisa keluar dari alam barzakh. Ini kan. Nah, biasanya Pak Kiai yang menggelar acara tahlilan itu berdalih bahwa tahlilan adalah ajaran Wali Songo. Betul, tahlilan memang diajarkan oleh Wali Songo, oke. Dan pada waktu itu memang benar-benar kesulitan dalam menyebarkan dakwah Islam yang sebenarnya, sehingga harus mengadopsi budaya Hindu agar diterima oleh masyarakat Indonesia. Pada waktu yang pada waktu itu memang sama sekali belum mengenal Islam, atau istilah Jawanya bodoh kelakelo, atau bodohnya S2 terhadap Islam, di mana pada waktu itu acara kematian diisi main gaple,
judi dan mabuk-mabukan sampai sekarang masih ada loh. Banyak. Ya kan? Nah, paling seneng orang-orang yang nggak ibadah kumpul di sini. Karena keruyukan, jinnya mau ikut makan perutnya. Tapi perlu diingat bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo sudah medar sabdo. Apa medar sabdo? Saya sudah menjelaskan. Biarlah nanti generasi setelah kita, ketika Islam telah tertanam di hati masyarakat, yang akan menghilangkan budaya tahlilan tersebut. Alam modern sekarang. Ya, ini berarti mengandung perintah untuk meninggalkan ritual tersebut. Kalau kita masih terus memelihara, merawat dan melestarikan ritual tersebut, berarti kita mengkhianati dakwah yang diemban oleh Wali Songo. Nah, ini dijelaskan, ada dewayatnya. Antum harus baca fitrayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, ya kan, dengan butayatnya. Bagaimana orang NU dalam muktamarnya halaman 70? Ini kalau mau kopi bisa diformat lebih tipis. Kalau bolak-balik ini kan sebelah kosong. Buku putih GNU. Tukang fotokopinya nggak mau. Putih GNU kerjasama dengan mantan Hindu pengarangnya. Pengasuh pondok pesantren. Yang seneng buka VB, Facebook, buka Facebook saya udah seling semua di Facebook sama Ustadz Andrian Husaini. Sayangnya kualitas gambarnya kurang bagus. Ini bersama beliau, inilah masalah tersebut. Di bawah bimbingan Ustadz Muzayyin dari Surabaya serta para Ustadz yang rata-rata lulusan Timur Tengah, alhamdulillah kami semua bisa berubah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kami semua sehingga bisa meninggalkan bid'ah, terutama tahlilan, selamatan, sedekahan setelah kematian. Dalam Muktamar NU pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Oktober 1926 Masehi, 1926 Masehi. Kala itu Kiai Hasyim Asy'ari masih hidup, pendiri NU. Setelah tegas dinyatakan bahwa selamatan setelah kematian adalah bid'ah dan hina, dan seharusnya kita kembali kepada sunnah. Dan dikala saya mengkaji di pondok dalam kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in juz 2 halaman 145, Simbah Kiai Musonif berkata, ya, apa yang dikerjakan orang yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dan dihidangkan makanan untuk itu adalah termasuk bid'ah mungkar, bid'ah yang diingkari agama, yang bagi orang yang memberantasnya itu akan diberi pahala. I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in. Kitab NU 22 kok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.